Saat akan melewati X-ray bandara, petugas bandara menemukan sesuatu yang tidak beres pada tubuh wanita ini. Petugas menyuruhnya keluar dan menanyakan apa isi di saku roknya. Wanita itu mengeluarkan sebuah botol kaca kosong yang terpisah dari tutupnya. Petugas menyuruh wanita ini untuk meletakkan botol kosong itu di mesin X-ray. Namun wanita itu menolaknya. Dia berkata, botol ini sangat rapuh dan aku tidak ingin botol ini rusak. Tiba-tiba seorang petugas lainnya datang. Dia meminta paspor wanita ini, lalu mengeceknya. Dia meminta botol yang dipegang wanita itu. Lalu tiba-tiba dia menusukkan sebuah pensil ke dalam lubang botol. Wanita itu terkejut dan mengatakan itu adalah botol garam. Petugas menutup botol itu lalu memasukkannya ke dalam mesin pemindai X-ray. Wanita ini berteriak-teriak. Botol mulai keluar dari dalam pemindai. Ternyata tidak terjadi apa-apa. Wanita itu merasa lega. Dia mengambil botolnya lalu bergegas pergi dari sana. Sesampainya di rumah, wanita ini meletakkan botol itu di atas meja, lalu berkata pada botol itu, "Kapan saja kau siap?" Dan wanita ini pergi meninggalkan ruangan tersebut. Saat dia kembali turun, ternyata dia melihat jin sudah keluar dari dalam botolnya. Wanita ini tiba-tiba menggunakan permintaannya. Setelah mendengar seluruh kisah jin, wanita ini tiba-tiba ingin menggunakan permintaannya. Jin itu berbalik badan, tapi wanita itu khawatir karena mungkin permintaannya terlalu besar. Jin itu berkata, "Apakah itu ada dalam kekuatanku?" Wanita itu berkata, "Aku harap begitu." Jin itu mengatakan, "Apakah itu keinginan hatimu?" "Ya, aku yakin," jawab wanita ini. Mereka saling bertatapan. Jin mempersilahkan wanita itu untuk mengutarakan permintaannya. Wanita itu berkata, "Aku di sini untuk mencintaimu dan aku berharap kau bisa membalas mencintaiku." Jin itu sedikit tertegun. Dia kembali berkata, "Apakah kau rela melepas dirimu?" Dan wanita itu berkata, "Ya, aku ingin cinta itu dinyatakan dalam sebuah kisah-kisah yang abadi. Aku ingin seluruh kerinduan yang kau rasakan untuk Ratu Shiba dan cinta yang kau berikan pada si jenius Zephyr. Aku menginginkannya." Jin memegang tangan wanita itu dan mengusap pipinya. Lalu jin itu mengangkat si wanita. Dan guys, persekutuan antara jin dan manusia pun terjadi. Wanita ini tampak bahagia. Suatu hari wanita ini pulang dari tempat kerjanya. Dia memanggil-manggil jin dan mencarinya di sekeliling rumah. Namun wanita ini tidak dapat menemukan jin. Serbuk-serbuk debu tampak terlihat berterbangan. Wanita ini kemudian masuk ke dalam sebuah ruangan bawah tanah. Dia melihat jin itu sedang duduk di pojok ruangan. Wanita ini mencoba memegangnya, tapi tubuhnya mengempis. Dia menyalakan lampu dan betapa terkejutnya dia. Wanita ini melihat jin itu melebur menjadi debu. Dia berbicara pada jin itu, namun jin itu hanya terdiam. Tiba-tiba mukanya bergerak, namun debu-debu runtuh dari mukanya. Dia memegang muka jin. Jin itu lalu terbangun. Ternyata jin itu tertidur, guys. Wanita ini berkata, jin tidak pernah tidur. Jin itu lalu menaiki tangga. Dia tampak gusar. Wanita ini mencoba menenangkan jin. Ternyata, guys, saat wanita ini mengucapkan permintaannya dan jin itu mengabulkan permintaan wanita ini, kekuatan jin itu hilang. Wanita ini merasa bersalah karena dia telah melakukan permintaan yang konyol pada jin. Lalu wanita ini berkata, "Bila dunia bukanlah untukmu, aku berharap kau kembali ke tempatmu, dimanapun itu." Lalu seketika botol yang ada di atas meja pecah. 6 tahun berlalu, wanita ini sedang duduk di sebuah taman. Dia membuat sebuah jurnal tulisan tentang kisah jin. Saat akan berjalan pulang, wanita ini tiba-tiba menoleh. Dan ternyata dia melihat jin yang dia cintai berjalan ke arahnya. Wanita ini tersenyum. Dan akhirnya mereka pun dapat hidup bersama. Film pun selesai, guys. Jangan lupa like, share, and comment ya. Terima kasih.